Astronot adalah orang yang dilatih dan ditugaskan untuk melakukan penerbangan keluar angkasa. Mereka itu bukan hanya sekedar penumpang pesawat luar angkasa, tetapi memiliki berbagai tugas sesuai perannya dalam sebuah misi. Dalam sebuah penerbangan, ada astronot yang bertugas menerbangkan dan mengendalikan wahana antariksa. Kemudian, ada pula yang bertanggung jawab terhadap sistem dan keselamatan, serta ada pula yang menjalankan penelitian atau mengoperasikan peralatan dan muatan yang dibawa keluar angkasa. Dan ketika membahas negara-negara yang pernah mengirim manusia keluar angkasa, nama Indonesia mungkin sangat jarang disebut. Namun, Indonesia sebenarnya hampir memiliki orang Indonesia pertama yang terbang keluar angkasa. Kala itu, pada pertengahan 1980-an, seorang ilmuwan Indonesia telah dipilih untuk ikut dalam sebuah misi pesawat ulang-alik NASA. Sosok tersebut adalah Pratiwi Puji Lestari Sudarmono, seorang ilmuwan mikrobiologi yang lahir di Bandung pada 31 Juli 1952. Dari sisi pendidikan, setelah ia menempuh pendidikan kedokteran di Indonesia, ia melanjutkan studi hingga meraih gelar doktor di Universitas Osaka, Jepang dalam bidang yang berkaitan dengan mikrobiologi dan biologi molekuler. Karirnya sebagai ilmuwan berhasil membuatnya terpilih untuk mewakili Indonesia dalam program kerjasama antariksa dengan NASA milik Amerika Serikat. Kesempatan ini sendiri muncul ketika Indonesia bekerja sama dengan NASA dalam peluncuran satelit komunikasi Palapa B3. Pada masa itu, NASA masih menjalankan program pesawat ulang-alik yang tidak hanya membawa astronot profesional, tetapi juga payload spesialis, yaitu ilmuwan atau perwakilan dari organisasi maupun negara yang bertugas mendukung misi tertentu dan mengoperasikan muatan yang dibawa pesawat ulang-alik. Di sisi lain, untuk memilih wakil Indonesia tentu dilakukan proses seleksi yang sangat ketat terhadap sejumlah kandidat. Dari proses tersebut, Pratiwi dipilih sebagai payload spesialis utama, sedangkan Taufik Akbar, seorang insinyur telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung, dipilih sebagai cadangan. Setelah dipilih, Pratiwi langsung mengikuti berbagai persiapan dan pelatihan di NASA. Penting untuk dicatat, sebagai payload spesialis, ia tidak dilatih untuk menerbangkan pesawat ulang-alik, melainkan untuk mempelajari prosedur keselamatan, cara bekerja di lingkungan tanpa gravitasi, penggunaan peralatan di dalam kabin, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan muatan misi. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan dirinya agar dapat menjalankan perannya sebagai anggota awak. Oh ya, Pratiwi itu dijadwalkan bergabung dalam misi STS-61H yang direncanakan akan diluncurkan menggunakan pesawat ulang-alik Columbia pada 24 Juni 1986. Misi ini membawa 7 awak dan bertujuan untuk menempatkan beberapa satelit komunikasi ke orbit, termasuk Palapa B3 milik Indonesia, Skynet 4A milik Britania Raya, dan Western 6S milik Amerika. Namun sayang, rencana ini tidak pernah terwujud sebab pada 28 Januari 1986, pesawat ulang-alik Challenger mengalami kecelakaan sekitar 73 detik setelah lepas landas, yang dimana seluruh awak di dalamnya meninggal dunia, dan tragedi ini pun mendapat perhatian internasional dan membuat NASA harus menghentikan seluruh penerbangan pesawat ulang-alik agar bisa melakukan penyelidikan menyeluruh serta meninjau kembali standar keselamatan program tersebut. Akibat penundaan dan perubahan besar dalam jadwal penerbangan, misi STS-61H akhirnya dibatalkan. Selain itu, NASA juga mengubah kebijakan penggunaan pesawat ulang-alik, termasuk menghentikan peluncuran satelit komunikasi komersial dengan wahana tersebut. Kebijakan ini tentu membuat satelit komunikasi komersial yang sebelumnya direncanakan akan dibawa oleh pesawat ulang-alik harus mencari wahana lain. Itulah mengapa Palapa B3 akhirnya diluncurkan
pada 1987 menggunakan roket Delta, sebuah roket tanpa awak. Kisah Pratiwi juga menunjukkan bahwa menjadi astronot bukanlah sesuatu hal yang mudah, terutama bagi negara yang belum memiliki lembaga dan program penerbangan antariksa berawak sendiri. Seperti yang diketahui, lembaga seperti NASA tidak hanya bertugas menyeleksi dan melatih astronot, tetapi juga mengembangkan dan mengoperasikan wahana antariksa, menyiapkan misi, serta menyediakan berbagai fasilitas dan sistem pendukung yang memungkinkan manusia untuk terbang keluar angkasa. Tanpa program seperti ini, negara yang ingin punya astronot harus menunggu kesempatan dan bergantung pada kerjasama dengan negara atau lembaga antariksa yang memiliki kemampuan tersebut. Kondisi ini tentu menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia hingga kini belum punya astronot.